pagi kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Tetap semangat kan untuk belajar firman Tuhan? Siapa yang tahu kalau rumah Tuhan itu gereja, kalau sekarang dulu sebutnya bait Allah ya, itu sebenarnya untuk apa sih kegunaannya? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yuk kita berdoa. Yo, sama-sama kita berdoa dulu, diawali dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Pagi ini kembali kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan pimpin, beri pengertian dan kepandaian supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca di Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yuk buka semua Alkitabnya, sama-sama kita baca. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian masuk ke bait Allah. Tetapi ternyata bait Allah itu, rumah Tuhan, dipakai menjadi apa? Tempat berdagang, berjual beli ya. Dan Tuhan bilang apa? Rumahku itu disebut rumah doa, bukan untuk menjadi sarang penyamun. Apa itu sarang penyamun, adik-adik? Sarang penyamun adalah tempat persembunyian dari orang-orang yang suka menipu ya, orang-orang jahat. Nah, jadi Tuhan Yesus enggak mau rumahnya, bait Allah, dipakai menjadi tempat yang tidak benar ya. Jadi kita harus belajar supaya tahu ya. Kita juga memperlakukan gereja kita, tempat kita beribadah tidak sembarangan. Tuhan mau menyucikan tempat ibadah. Tuhan mau menguduskan tempat ibadah. Tidak sembarangan dipakai untuk hal-hal yang tidak benar ya. Tuhan tidak mau di dalam bait Allah ada penipuan, ada kejahatan. Karena tempat itu tempat Tuhan berdiam. Sebenarnya kita masing-masing ini adalah bait Allah, tempat Tuhan tinggal dalam hidup kita ini masing-masing. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Tuhan berdiam, tempat Tuhan tinggal. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan itu berdiam di dalam hidup kita, adik-adik. Maka dari itu Tuhan tidak mau anak-anaknya melakukan kejahatan, penipuan, ya, supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang bersih kelakuannya. Bersih kelakuannya dari segala kejahatan dan penipuan, dari hal-hal yang gak benar. Tuhan mau anak-anaknya hidup benar, hidup kudus seperti Tuhan Yesus yang kudus, Tuhan Yesus yang benar, Tuhan Yesus yang suci. Ya, itu maksudnya. Jadi kita memperlakukan hidup kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Tidak pura-pura, tidak menjadi orang jahat, tidak menjadi orang penipu, tidak menjadi banyak hal-hal yang gak benar yang kita lakukan, enggak. Tapi Tuhan sudah ubahkan kita, Tuhan sudah selamatkan kita, maka kita harus menjadi orang yang
benar di hadapan Tuhan. Siapa yang masih dusta, masih bohong, masih nipu, masih jahat ke orang lain misalkan, atau ke mama, papa, atau ke saudara, itu harus di stop ya. Tuhan tidak mau, karena Tuhan mau hidup kita penuh dengan doa, menjadi rumah doa. Nah, begitu juga gereja, tempat kita beribadah, kita harus jaga kebersihannya. Tidak boleh membuang sampah di gereja, di dalam gereja. Buanglah sampah ke tempat sampah ya, bukannya membuat gereja kotor, baik di dalam tempat ibadahnya, ruangan ibadahnya, maupun di dalam ruangan gereja lainnya. Kita harus belajar menjaga, merawat gereja kita supaya bersih ya, asri, indah, rapi, tidak jorok di gereja. Ibu paling kesel kalau udah lihat, waduh, di gereja kayak kapal pecah ya, sembarangan semrawut, kursi di mana berantakan, kertas-kertas di mana ya, sampah berserakan di mana-mana. Aduh, udah jorok banget itu. Kita harus perhatian. Mulai sekarang kita harus perhatian. Setiap lewat kita lihat sampah, ambil, buang ke tempatnya. Setiap kita lihat ada kursi yang tidak pada tempatnya, sembarangan di mana, bereskan, rapikan. Gitu ya adik-adik ya. Kita belajar menjaga rumah Tuhan tetap bersih dan rapi. Mau adik-adik? Yuk kita sama-sama. Oke? Jangan nyampah, apalagi di dalam tempat ibadah. Buang sampah ke tempat sampah. Oke? Setuju ya? Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk membersihkan hidup kami dari segala kejahatan. Juga kami diminta untuk merawat setiap gereja rumah-Mu, untuk dijaga kebersihannya, dirawat dengan baik. Karena Tuhan mau hidup kami menjadi tempat menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Juga gereja kami adalah tempat kami beribadah kepada Tuhan. Karena itu biarlah kami berperhatian untuk kami selalu menjaga baik gereja maupun tubuh kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.